Tidur bersama Jo Yeon-ho. Dae-hyun sudah merebahkan tubuhnya di ranjang sembari memeluk bantal guling. Ia memiringkan tubuhnya membelakangi Aeri. Sama sekali tidak memperdulikannya dan ketika Aeri bercerita tentang kariernya, Dae-hyun hanya menanggapi dengan berdeham saja dan tidak terlalu mendengarkan. Aeri yang memang merasa sangat dicueki mulai melingkarkan tangannya di perut Dae-hyun. Namun pria itu justru melepaskan diri dan langsung bergegas duduk. Dae-hyun melirik sekilas Aeri kemudian melangkahkan kakinya sembari memeluk bantal di dadanya. "Kau mau kemana?" tanya Aeri yang bergegas ikut duduk. "Aku akan tidur di depan televisi takut jika Jo Yeon-ho bangun tengah malam kemudian mencariku," ucap Dae-hyun kemudian segera bergegas pergi meninggalkan istri pertamanya itu. Ia menutup pintunya kuat-kuat hingga mengagetkan Aeri. Dia tidak bisa tidur karena resah kalau Kim Soo-hyun tiba-tiba masuk ke dalam kamar Suyin. Aeri menggeram kesal, matanya memerah menahan amarahnya. Tangannya mencengkram spray kemudian membuangnya ke lantai. Ia sangat emosi kali ini sehingga butuh pelampiasan. Sebenarnya apa kelebihan gadis itu sehingga semua orang menyukainya? Umpat Aeri seraya mengepalkan tinjunya. Ingin sekali rasanya Aeri menyingkirkan Suyin agar tidak terlalu dekat dengan keluarga ini. Dae-hyun melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa menuruni tangga. Ia perlahan membuka pintu kamar tamu dengan tangan sebelah kiri mendekap bantal di dadanya. Dipandanginya wajah Suyin yang masih tertidur pulas bersama Jo Yeon-ho. Mereka tidur saling berhadapan satu sama lain. Sebenarnya Dae-hyun cukup senang karena melihat mereka bisa dekat seperti itu. Namun ada sesuatu yang mengganjal dan hatinya justru merasakan hal lain. Entah kenapa dia justru kesal melihatnya. "Kakak," panggil Kim Soo-hyun yang berada tepat di belakang Dae-hyun. Sebuah suara yang tiba-tiba menggema tepat di belakang telinga membuat Dae-hyun terlonjak kaget. Dia langsung berbalik untuk melihat orang yang sudah mengejutkannya. "Untuk apa kakak di sini?" tanya Kim Soo-hyun dengan curiga. "Aku hanya melihat Jo Yeon-ho barangkali dia mencariku," ujar Dae-hyun sedikit terbatas sembari menutup kembali pintu kamar. Dia tidak ingin Kim Soo-hyun ikut melihat Suyin yang tertidur. "Sepertinya Yeon-ho jarang terbangun jika tengah malam," ujar Kim Soo-hyun. "Aku ayahnya sudah pasti lebih tahu mengenai putraku. Lalu untuk apa kau malam-malam malah keluar dari kamar?" tanya Dae-hyun. Ia juga merasa curiga dengan adiknya. "Tenggorokanku kering sehingga aku ingin mengambil air minum," jawab Kim Soo-hyun sembari mengusap lehernya. "Setelah kau minum sebaiknya kau kembali ke kamar," ujar Dae-hyun yang langsung melangkahkan kakinya menuju sofa. "Apa yang kakak lakukan? Kenapa kakak tidur di sini?" tanya Kim Soo-hyun seraya mengangkat sebelah alisnya ketika melihat Dae-hyun justru membaringkan tubuhnya di sofa bukannya kembali ke kamarnya. Ia merasa ada aneh dengan sikap saudaranya. "Aku akan tidur di sini saja sehingga jika Yeon-ho memanggilku, aku akan dengan mudah mendengarnya," jawab Dae-hyun sembari menutup matanya menggunakan lengan. Ternyata keberadaan Jo Yeon-ho bersama Suyin bisa digunakan untuk alasan. Sehingga Kim Soo-hyun tidak akan menaruh curiga. "Kakak pasti lelah, aku saja yang tidur di sini. Aku akan membangunkan kakak jika Yeon-ho bangun. Tidur di sofa pastilah tidak nyaman dan badan akan terasa pegal," bujuk Kim Soo-hyun agar Dae-hyun kembali tidur di kamarnya. "Tidak perlu, ini terasa sangat nyaman," ujar Dae-hyun yang pura-pura memejamkan matanya. Dengan langkah malas Kim Soo-hyun pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Padahal tadi dia hanya pura-pura kehausan. Setelah Kim Soo-hyun mengambil air minum, dengan bergumam tidak jelas pria itu terpaksa kembali ke kamarnya. Niatnya untuk melihat wajah Suyin saat gadis itu tertidur maka gagal karena ada saudaranya. Dae-hyun berusaha memejamkan matanya namun rasa kantuk tidak kunjung datang. Tiba-tiba pikirannya berkelana memikirkan bagaimana menyenangkan menjadi Jo Yeon-ho. Ia bisa tidur dengan nyaman sambil memeluk tubuh Suyin. Dengan cekatan Dae-hyun bergegas bangun dan masuk ke dalam kamar tamu. Dia melebarkan pupilnya saat melihat Jo Yeon-ho tengah memeluk tubuh Suyin dengan tangan mungilnya. Dae-hyun segera mengambil bantal guling kemudian menaruhnya di tengah-tengah di antara putra dan istrinya. Ia meletakkan tangan Jo Yeon-ho agar memeluk bantal itu. Setelah ada pembatas di antara mereka barulah pria itu merasa lega. Akhirnya dia kembali tidur di sofa dan bisa tidur sampai pagi. Sama dengan 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 sama dengan. Suyin menguap sembari meregangkan kedua tangannya. Matanya masih terasa lengket sehingga tidur kembali. Sampai akhirnya dia merasakan sebuah tangan kecil yang halus menyentuh kulit wajahnya. Jo Yeon-ho yang sudah terbangun langsung membuang bantal guling itu ke lantai. Sejak tadi anak itu mengamati wajah Suyin yang masih terpejam. Mengusap lembut wajah seorang wanita yang sudah dianggapnya sebagai dewi penolong karena telah menyelamatkannya. Suyin mengerjapkan kedua matanya. Perlahan samar-samar dapat melihat anak laki-laki tampan berwajah mungil itu tengah tersenyum kepadanya. Suyin kembali mengucek matanya karena ini terasa seperti mimpi. Bagaimana mungkin ada anak itu bersamanya? "Kakak, kau sudah bangun?"
Tanya bocah itu dengan senyuman merekah di bibirnya. Yeon Ho, Su Yin segera bangkit untuk duduk. Dia memastikan ini mimpi ataukah nyata dengan mencubit tangannya yang memang terasa nyeri. Bagaimana aku bisa ada di sini? Gumam Su Yin lirih namun Jo Yeon Ho masih bisa mendengarnya. Semalam paman membawa kakak kemari, ucap Jo Yeon Ho yang ikut duduk. Ia mendongakkan wajahnya untuk menatap mata Su Yin. Hah? Su Yin berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Gadis itu teringat saat di mobil Kim Soo Hyun yang berniat ingin memejamkan mata untuk sebentar namun justru tertidur hingga pagi. Sungguh dirinya tidak habis pikir kenapa bisa tidur sepulas itu. Selamat pagi, sayang, sapa Dae Hyun yang tiba-tiba saja membuka pintu. Ia berjalan menghampiri mereka di ranjang. Selamat pagi, ayah. Jo Yeon Ho langsung berdiri kemudian mengalungkan lengannya di leher Dae Hyun. Pagi, tuan, sapa Su Yin dengan canggung. Dia hanya tersenyum tipis yang dibalas tatapan penuhi hangat dari Dae Hyun. Yeon Ho, ayo kita keluar. Biarkan kakak Su Yin membersihkan diri terlebih dahulu, ujar Dae Hyun sembari menatap intens dua bola mata indah milik istrinya. Tapi aku tidak membawa ganti, ucap Su Yin sembari menggigit bibir bawahnya. Tenang saja, aku sudah menyuruh pelayan untuk menaruh pakaianmu di kamar mandi, ujar Dae Hyun. Terima kasih, ucap Su Yin singkat. Kakak, cepatlah mandi, ujar Jo Yeon Ho seraya melambaikan tangannya. Perlahan mereka sudah menghilang di balik pintu. Bab 82 Cemburu pada putra sendiri. Su Yin keluar dari kamar setelah mengganti pakaiannya. Entah siapa yang menyediakan baju untuknya. Baju itu begitu pas dan nyaman dipakai di tubuhnya. Kak, hari ini tidak usah ikut bekerja dengan ayah, ujar Jo Yeon Ho yang berlari-lari kecil ketika Su Yin baru saja keluar. Su Yin hanya tersenyum sembari melirik Dae Hyun yang ada di belakangnya. Kami harus segera berangkat, ujar Dae Hyun seraya melihat benda yang melingkar di pergelangan tangannya. Sebenarnya masih cukup pagi namun dirinya ingin segera membawa Su Yin keluar dari rumahnya. Apa kau ingin berangkat sepagi ini? Sebaiknya kalian sarapan terlebih dahulu, timpal nih. Park yang entah sejak kapan sudah berdiri di belakang Dae Hyun. Kami sebentar lagi ada rapat sehingga tidak ada waktu untuk sarapan di rumah. Kami sarapan nanti saja, ujar Dae Hyun yang berusaha mencari alasan. Apakah begitu terburu-buru? Padahal ibu belum mengobrol dengan Su Yin. Pokoknya nanti malam kau harus kemari, ucap Ni. Park sembari memandang Su Yin dengan senyuman hangat. Melihat Ni, Park membuat Su Yin rindu akan sosok ibunya. Sosok yang tidak pernah dijumpainya karena ia hanya bisa melihat wajahnya dari foto. Sungguh beruntung Dae Hyun masih memiliki kedua orang tua yang masih lengkap. Su Yin merasa iri akan hal ini. Su Yin, kau mau kan nanti malam datang ke rumah ini? Tanya Ni, Park dengan lembut. Wanita itu mengetahui jika Kim Soo Hyun menyukai gadis itu. Baginya tidak masalah selagi gadis itu berasal dari keluarga baik-baik. Su Yin melirik Dae Hyun. Ibu tidak perlu khawatir nanti aku akan membawa calon Mi, timpal Kim Soo Hyun yang baru saja datang namun ucapannya malah terpotong. Ibu, kami sebaiknya berangkat sekarang, ujar Dae Hyun memotong pembicaraan saudaranya. Kakak, biarkan Su Yin bersama denganku saja, ujar Kim Soo Hyun. Benar apa yang dikatakan oleh Kim Soo Hyun sehingga kau bisa mengantarkanku ke salon sebentar, timpal Aeri yang ikut bicara. Dae Hyun memandang Aeri dari atas hingga bawah. Ternyata Aeri bahkan belum bersiap-siap sama sekali. Maaf, aku buru-buru. Kau bisa pergi bersama Kim Soo Hyun saja, ujar Dae Hyun kemudian berjongkok untuk mencium pipi putranya. Setelah itu mengajak Su Yin agar segera keluar dari rumah. Kim Soo Hyun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga baru saja memakai baju. Tak disangka justru saudaranya sangat cepat berangkatnya. Aeri mengepalkan jemarinya dengan kuat hingga kuku panjangnya menimbulkan bekas. Ia kini bertambah semakin kesal karena suaminya lebih memilih gadis sialan itu daripada dirinya. Sepertinya dia harus melakukan sesuatu dengan segera. Jika tidak, kemungkinan perkataan ibunya akan benar-benar terwujud. Ibu, lihatlah Dae Hyun. Dia bahkan tidak peduli padaku, ujar Aeri dengan mata berkaca-kaca. Sudah, dia hanya sedang buru-buru, ujar Ni. Park, besok saja kau pergi ke salon. Bukankah besok suamimu libur kerja? Sambung Ni. Park. Benar juga kata ibu, ujar Aeri tampak senang saat ini. Dia akan merayu mertuanya agar Dae Hyun mau mengantarnya pergi ke salon. Saat di perjalanan, maaf, pasti kau semalam kelelahan, ujar Dae Hyun sembari mengusap puncak kepala Su Yin. Ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan yang agak sepi. Lagi pula tadi hanya alasan saja agar bisa pergi dari rumah. Beruntung Kim Soo Hyun belum bersiap-siap sehingga tidak terlalu ngotot untuk membawa Su Yin. Aku baik-baik saja, ucap Su Yin. Jika kau tidak kelelahan mana mungkin tidur sepanjang malam. Kau bahkan tidak menyadari saat ada seseorang memelukmu, ujar Dae Hyun dengan ekspresi wajah yang sedikit muram. Memelukku, tidak ada yang memelukku. Lagi pula bukankah aku semalam tidur bersama Yeon Ho? Su Yin merasa bingung apa maksud suaminya. Siapa yang memeluknya? Tidak mungkin Kim Soo Hyun. Maksudmu Kim Soo Hyun memelukku? Su Yin membelalakkan matanya.
Jadi kau ingin dipeluk oleh adikku? Daehyun justru balik bertanya dengan wajah yang cemberut membuat Su Yin semakin tidak mengerti. Bukan begitu, tapi aku tidak mengerti apa maksudmu. Ujar Su Yin sembari menengadahkan kedua tangannya. Apa kau tidak merasakan Yeon Ho memeluk tubuhmu? Daehyun sekilas menatap Su Yin kemudian memalingkan wajahnya ke arah depan menatap jalanan. Dirinya merasa tidak waras karena bisa-bisanya cemburu pada putranya sendiri. Ha. Su Yin tertawa terpingkal sembari memegang perutnya. Ia merasa sangat lucu dengan tingkah suaminya. Apa yang lucu? Kau cemburu pada putramu sendiri? Tanya Su Yin sambil menutupi mulutnya yang masih ingin tertawa. Tanpa menjawabnya Daehyun justru menarik tengkuk istrinya hingga bibir mereka saling bersentuhan. Sontak Su Yin melebarkan kedua matanya menerima serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Daehyun. Pria itu meraup bibir Su Yin dengan sedikit kasar dan tidak ada jeda bagi Su Yin untuk bernapas, membuatnya tersengal dan ngos-ngosan. Tidak pernah Daehyun melakukannya seperti itu. Bahkan tengkuknya dicekal sehingga Su Yin tidak bisa melepaskan diri. Su Yin berusaha berbicara di sela ciuman panas itu. Menyadari istrinya yang hampir kehabisan napas, Daehyun langsung melepaskannya. Ia mengamati bibir mungil itu yang agak bengkak karena ulahnya. Maaf, ucap Daehyun sembari mengusap bibir ranum itu. Sekarang dirinya benar-benar merasa telah kehilangan akal. Ia terlalu takut untuk kehilangan istri kecilnya itu. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Su Yin menatap Daehyun dengan tidak mengerti. Aku hanya takut kehilanganmu. Daehyun meletakkan kepalanya di bahu Su Yin. Lalu, apa kau juga akan cemburu bila kita memiliki seorang putra? Ujar Su Yin sembari menyentuh punggung suaminya. Mungkin, aku merasa sangat marah setiap kau dekat dengan pria lain, ujar Daehyun dengan jujur. Terlebih lagi saat melihat Su Yin bersama Kim Soo Hyun. Sungguh dirinya tidak rela. Maukah kau berjanji padaku? Daehyun menegakkan kepalanya kembali kemudian merengkuh wajah cantik itu dengan tatapan sayu. Berjanji untuk apa? Tanya Su Yin. Kau harus berjanji untuk tidak meninggalkanku apapun yang terjadi. Kau akan terus bersamaku meski begitu banyak rintangan yang menghadang untuk kita bersama. Kau tidak akan meninggalkanku demi pria lain, ujar Daehyun. Aku berjanji akan melakukannya. Jadi kau tidak perlu khawatir sehingga kau bersikap aneh seperti tadi, ucap Su Yin. Daehyun mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Itu seperti sebuah perekam yang berbentuk mirip seperti pena. Untuk apa itu? Tanya Su Yin. Aku ingin kau merekam pernyataan tadi sehingga jika kau lupa aku akan memutarnya kembali untukmu, ujar Daehyun. Baiklah, Su Yin langsung merebut perekam itu dan mengucapkan apa yang telah diminta oleh suaminya. Sungguh tingkah suaminya kali ini membuatnya ingin tertawa. Setelah Su Yin menyelesaikan permintaannya, Daehyun bergegas memacu mobilnya kembali untuk berangkat ke hotel karena mereka sudah cukup lama berada di tempat itu. Bab 83 Makan Malam, Part 1. Su Yin merapikan meja kerjanya karena sebentar lagi akan pulang. Sebenarnya dirinya ingin beralasan untuk tidak datang karena belum ingin berkumpul dengan keluarga Daehyun. Namun dia juga merasa tidak enak pada Ni Park yang tadi sudah mengundangnya. Hai, Su Yin. Sebuah suara tiba-tiba muncul hingga membuatnya terlonjak kaget. Ada apa, Tuan? Ujar Su Yin saat melihat pria yang mengejutkannya ternyata adalah Kim Soo Hyun. Aku ingin kau memanggil dengan sebutan nama saja. Aku tidak suka jika kau memanggilku seperti itu, ujar Kim Soo Hyun. Menurutnya mereka akan sulit untuk dekat jika Su Yin manggilnya seperti itu. Maaf, saya merasa tidak enak jika memanggil Anda dengan nama, ucap Su Yin. Tidak usah merasa seperti itu. Oh iya, kakakku sepertinya masih agak lama di ruang rapat. Sebaiknya kau pulang ikut bersamaku saja, ujar Kim Soo Hyun. Aku akan menunggu Tuan Daehyun saja, tolak Su Yin dengan sopan. Jika sampai dia bersama dengan Kim Soo Hyun entah apa yang akan terjadi pada Daehyun karena tadi sudah berjanji untuk tidak dekat dengan pria manapun. Dia tidak akan meninggalkan Daehyun seperti semalam. Sudah, tidak apa-apa. Baiklah, aku akan memberitahumu agar sebaiknya kau jangan terlalu dekat dengan pria yang sudah beristri, ujar Kim Soo Hyun. Su Yin menautkan kedua alisnya. Ia berusaha mencerna ucapan Kim Soo Hyun. Apakah maksudnya dia harus menjauh dari Daehyun? Sudah, jangan banyak berpikir. Sebaiknya kita pulang sekarang agar tidak terlambat. Kim Soo Hyun memegang pergelangan tangan Su Yin. Tolong lepaskan, ujar Su Yin sembari melirik pergelangan tangannya. Jika sampai Daehyun tahu adiknya menyentuhnya pasti akan sangat marah. Ah, maaf. Kim Soo Hyun segera melepaskan tangan Su Yin. Tidak mengapa jika sekarang gadis itu belum ingin disentuhnya. Tenang saja, nanti dia akan membuktikan jika dirinya adalah pria yang layak dicintai oleh Su Yin. Cepat atau lambat Kim Soo Hyun yakin kalau dirinya pasti bisa menaklukkan gadis itu. Tiba-tiba saja ponsel Kim Soo Hyun berdering. Pria itu segera meminta izin pada Su Yin untuk menjawab panggilan. Tentu saja dengan senang hati Su Yin mengizinkannya. Su Yin kembali duduk di kursinya. Ia sesekali memandang ke arah pintu namun Daehyun lama sekali tidak muncul. Diliriknya jam dinding yang sudah hampir menunjukkan pukul 7 malam.
Su Yin memang tadi tidak diizinkan oleh Dai Hyun untuk ikut rapat. Dengan alasan semuanya adalah pria sehingga Dai Hyun tidak rela jika Su Yin ikut. Tidak rela jika melihat istrinya digoda oleh pria lain. Ceklek, Su Yin langsung memandang ke arah pintu. Tadinya mengira kalau Dai Hyun yang membuka pintu tapi ternyata itu adalah Kim Su Hyun membuat Su Yin mencebikkan bibirnya. Su Yin, ibu menyuruh kita untuk segera ke pulang karena ada paman dan bibi juga, ujar Kim Su Hyun. Tapi, ucap Su Yin. Sudah, nanti kakak pasti menyusul, ujar Kim Su Hyun. Dengan terpaksa akhirnya Su Yin mau untuk pulang bersama Kim Su Hyun karena setelah menunggu setengah jam namun Dai Hyun tetap saja tidak menampakkan batang hidungnya. Terserah jika Dai Hyun nanti akan marah karena itu juga bukan salahnya. Tepat setelah mereka meninggalkan parkiran ternyata Dai Hyun sudah selesai rapat sehingga langsung kembali ke ruangannya. Sayang, panggil Dai Hyun yang berjalan menghampiri meja kerja istrinya namun ternyata tidak ada. Dai Hyun terus menyusuri ruangannya hingga ke toilet namun tak juga menemukan Su Yin. Dai Hyun segera menghubungi istri kecilnya itu. Halo, Tuan. Tidak berapa lama kemudian Su Yin sudah menjawab teleponnya. Kau di mana? Tanya Dai Hyun. Aku sudah di jalan bersama Tuan Kim Su Hyun, sahut Su Yin. Sial, gerutu Dai Hyun yang langsung mematikan sambungan telepon. Dengan tergesa-gesa langsung menuju parkiran. Kim Su Hyun memarkirkan mobilnya di halaman. Ia kemudian membukakan pintu mobil untuk Su Yin. Mereka berdua langsung disambut oleh para pelayan. Ternyata rumah itu tampak ramai. Kim Su Hyun mengatakan jika ada paman dan bibinya yang datang dari Jepang yang sudah lama sekali mereka tidak kembali ke Korea. Kim Su Hyun, panggil seorang wanita sembari berlari-lari kecil ke arah mereka. Su Yin melebarkan matanya hingga hampir terjatuh saat mengetahui wanita itu adalah Lisa. Keringat dingin seketika keluar dari tubuhnya. Ada rasa takut ketika melihat Lisa karena sering kali saudara sepupunya itu akan mempermalukannya di depan umum. Su Yin, untuk apa kau di sini? Tanya Lisa dengan ketus ketika melihat seseorang yang sangat dibencinya sejak kecil. Seharusnya aku yang bertanya, untuk apa kau ada di rumah ini? Tanya Kim Su Hyun dengan tidak suka. Aku yang mengundangnya, timpal Airi yang entah sejak kapan berdiri tidak jauh dari mereka. Kim Su Hyun menatap kakak iparnya dengan rasa kesal. Inilah yang sangat dibencinya pada Airi, selalu saja membawa Lisa ke dalam rumah ini ketika dia pulang. Hei anak pelakor, kau itu tidak pantas berada dekat dengan keluarga ini, sindir Lisa sembari memandang Su Yin dengan tidak suka. Dada Su Yin terasa sangat sesak ketika mendengar ucapan Lisa. Airi bahagia saat melihat ekspresi wajah Su Yin yang memerah karena menahan amarahnya. Dia memang sengaja mengundang Lisa untuk mempermalukan Su Yin di depan keluarga Dai Hyun dengan begitu gadis itu tidak akan berani datang ke rumah itu lagi dan mencari muka. Lisa, jaga ucapanmu. Ucap Kim Su Hyun dengan nada yang tinggi. Dia tidak rela jika gadis pujaannya disebut seperti itu. Maaf, aku keceplosan, ujar Lisa seraya menutup mulutnya menggunakan telapak tangan. Hai, ternyata kalian sudah datang. Ni, Park tampak bahagia ketika melihat Kim Su Hyun bersama Su Yin. Selamat malam, Ni, Park. Sapa Su Yin. Merasa lega karena ada ibu mertuanya. Dengan begitu semoga saja Lisa tidak berbuat macam-macam. Mari kita berkumpul di ruang makan karena ada paman dan bibi Kim Su Hyun juga. Tapi di mana Dai Hyun? Ujar Ni, Park yang tidak melihat putra sulungnya. Tuan belum, ucap Su Yin. Kalian bahkan pulang tidak menungguku. Dasar tidak sabaran. Ucapan Dai Hyun memotong perkataan Su Yin. Pria itu langsung melangkahkan kakinya ke dalam rumah tanpa menoleh ke siapapun. Su Yin merasakan ada sesuatu yang aneh ketika mendengar perkataan suaminya itu. Itu sedikit menusuk hatinya ketika mengatakan, dasar tidak sabaran. Su Yin merasa kata-kata itu pasti ditujukan kepadanya. Ayah, untunglah ada Jo Yeon Ho yang menyambut sehingga rasa kekesalan di hati Dai Hyun sedikit menghilang. Iya, dia kesal karena Su Yin bersama dengan Kim Su Hyun padahal tadi pagi sudah berjanji untuk tidak dekat dengan pria manapun. Ayo kita ke dalam, kalian semua pasti sudah lapar. Ni, Park menggandeng tangan Su Yin untuk mengikutinya masuk tanpa memperdulikan Lisa sedikitpun karena selama ini wanita paruh baya itu memang tidak pernah menyukai gadis itu. Ni, Park menyetujui untuk mengundang Lisa hanya karena Airi yang terus saja merengek kepadanya. Bab 84 Makan Malam Part. Ternyata sudah ada 3 orang yang sudah berkumpul di meja makan. Mereka saat ini tengah berbincang. Ada Park Ji-hoon, Hyun Bin dan Jung Woo, mereka tampak sangat asyik mengobrol hingga dapat terdengar tawa yang begitu renyah menggema di ruang makan. Siapa dia? Tanya Hyun Bin pada Ni Park. Dia merupakan bibi Dai Hyun. Kenalkan, ini Su Yin. Dia adalah sekretaris dari Dai Hyun, sahut Ni Park. Su Yin membungkukkan tubuhnya sembari tersenyum ramah kepada paman dan bibi Dai Hyun. Tak lupa Su Yin bergantian menyapa ayah mertuanya yang memiliki ekspresi datar. Padahal saat masuk tadi Su Yin dapat mendengarkan tawanya namun kini justru memiliki ekspresi wajah yang sedikit berbeda. Silahkan duduk. Ni Park menarik kursi agar Su Yin duduk di sebelahnya.
Semua orang sudah mulai berdatangan dan mengelilingi meja makan termasuk Aeri dan Lisa. Lisa duduk di samping Kim Soo-hyun. Sedangkan Aeri tentu saja duduk di samping Dae-hyun. Pemandangan seperti ini yang sangat dibenci oleh Suyin. Begitu banyak hidangan yang tersedia namun Suyin belum mengisi satu jenis makanan pun ke dalam piringnya. Gadis itu hanya mengamati semua orang yang memiliki pasangan. Di sana dirinya seperti sendirian sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya Jo Yeon-ho yang menaruh makanan di piringnya namun anak itu duduk di samping Dae-hyun. Suyin merasa menjadi orang asing meskini. Park sesekali mengajaknya berbicara. Dae-hyun melirik istri kecilnya yang tengah menunduk. Ia terlihat tengah menatap kosong piring yang ada di depannya. Ada rasa bersalah di hati Dae-hyun saat tadi mengucapkan hal yang kurang pantas. Ia tadi sungguh sangat kesal sehingga berkata seperti itu. Suyin, cepat makan. Apa kau tidak suka dengan makanan ini? Padahal ini semua ini adalah untukmu sebagai ucapan terima kasih, ujar Ni. Park. Bukan begitu, aku sangat suka, Nyonya. Suyin hanya tersenyum tipis seraya mengambil sedikit makanan untuk ditaruh di piringnya. Panggil saja aku dengan ibu karena aku sebenarnya sangat ingin memiliki seorang anak perempuan, ucap Ni. Park seraya tersenyum, membuat Park Ji-hoon dan Dae-hyun saling berpandangan. Suyin tertegun mendengar perkataan Ni Park. Ia berpikir apakah jika nanti mengetahui kalau dirinya istri simpanan Dae-hyun Ni Park akan tetap bersikap baik padanya. Entahlah, Suyin tidak ingin membayangkannya. Aeri dan Lisa juga saling berpandangan ketika mendengarkan pernyataan Ni Park. Ada rasa tidak senang di hati keduanya ketika mendengar semua itu. Sepertinya mereka harus memiliki cara untuk menyingkirkan Suyin. Eng Hi, tolong ambilkan supnya, panggil Ni Park pada salah satu pelayan. Bibi, biarkan saja aku yang mengambilnya, ujar Lisa yang langsung berdiri. Lisa langsung melenggangkan tubuhnya menuju dapur. Baiklah, sahut Ni Park, menyetujui permintaan Lisa. Yang lain tetap melanjutkan makan dalam keadaan hening, sementara mereka menyantap hidangan dengan nikmat. Suyin malah memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan tidak berselera. Dirinya merasa tidak pantas berada di tengah keluarga besar itu. Terlebih tadi ketika mendengar perkataan Dae-hyun, dasar tidak sabaran. Sungguh membuatnya hatinya teriris. Lisa datang dari dapur sembari membawa semangkuk sup yang masih agak panas berjalan ke arah Suyin. Hingga dengan sengaja Lisa menumpahkan sup tersebut di paha Suyin. Mangkuk itu menggelincir di kaki Suyin hingga akhirnya terjatuh di lantai. Au, teriak Suyin yang merasa pahanya terasa seperti terbakar. Ia sontak langsung berdiri agar air sup menetes ke lantai. Maaf, aku sungguh tidak sengaja, ujar Lisa yang langsung mengambil tisu. Lisa, kenapa kau tidak hati-hati? Ujar Ni Park sembari melotot ke arah Lisa. Bibi, aku benar-benar tidak sengaja, ujar Lisa seraya membantu membersihkan sayuran yang masih menempel di kaki Suyin. Dae-hyun dan Kim Soo-hyun berdiri secara bersamaan. Merasa langsung melangkahkan kakinya menuju Suyin yang tengah berdiri kepanasan. Suyin memakai gaun sebatas lutut sehingga hanya terlihat bagian bawah kakinya saja yang terlihat memerah. Suyin, sebaiknya kita ke dokter, ujar Dae-hyun yang mencemaskan istri kecilnya. Ia takut kaki Suyin melepuh. Aku tidak apa-apa, ujar Suyin sambil menahan rasa perih karena panas. Lihat kulitmu memerah seperti itu, ujar Kim Soo-hyun. Ibu, aku akan membawanya ke dokter, ujar Dae-hyun. Biarkan saja supir yang mengantarkannya, timpal Aeri yang juga berdiri. Ia tidak rela jika Dae-hyun pergi bersama Suyin. Dia adalah sekretarisku jadi aku yang seharusnya bertanggung jawab, ucap Dae-hyun dengan penuh penekanan. Aeri sangat geram, niatnya untuk membuatnya Suyin pergi justru gagal karena Dae-hyun juga ikut pergi bersamanya. Padahal tadi dirinya sudah cukup senang karena rencananya membuat Suyin pergi hampir saja berhasil. Biarkan aku juga ikut, Kak, pinta Kim Soo-hyun yang ingin menemani Suyin. Tidak perlu, tolak Dae-hyun dengan tegas. Dae-hyun, cepat bawa ke dokter, ujar Jung-woo karena kasihan melihat Suyin. Dae-hyun segera menarik tangan Suyin agar mengikuti langkahnya. Tidak peduli dengan tatapan tajam dari Aeri yang begitu kesal melihat kepergiannya. Suyin menurut saja untuk masuk ke dalam mobil. Sebenarnya kulitnya tidak terluka sama sekali hanya agak panas saja. Aku tidak ingin ke rumah sakit, ucap Suyin. Rasanya terlalu berlebihan jika terkena sup panas saja harus pergi ke rumah sakit. Dirinya bukan Aeri yang selalu harus memperhatikan penampilannya. Sehingga tidak masalah jika kakinya berubah jelek. Tapi kulitmu memerah, ujar Dae-hyun dengan ekspresi cemas. Kita mampir ke apotek saja untuk membeli obat luka bakar, ujar Suyin seraya memandang Dae-hyun dengan penuh harap agar pria itu mau menuruti permintaannya. Tapi, ucap Dae-hyun yang terpotong. Aku baik-baik saja, ujar Suyin. Baiklah, terpaksa Dae-hyun menuruti perkataan istri kecilnya. Semoga saja lukanya memang tidak terlalu serius. Mereka terlebih dahulu membeli obat di apotek sebelum akhirnya membawa Suyin pulang ke Villa Pyeongchangdong. Begitu sampai Dae-hyun buru-buru memarkirkan mobilnya di garasi. Dengan tergesa-gesa ia langsung turun kemudian membukakan pintu untuk istri kecilnya.
Baru saja Su Yin berdiri ternyata Daehyun langsung membopong tubuhnya hingga Su Yin seperti melayang di udara. Refleks langsung melingkarkan tangannya di leher Daehyun agar tidak terjatuh. Tuan, Nona, sapa bibi Xia yang menghampiri tuannya. Daehyun, turunkan aku, ujar Su Yin yang merasa malu karena ada bibi Xia. Bibi, tolong ambilkan air dingin dan bawa ke atas, ujar Daehyun. Baik, Tuan. Bibi Xia segera pergi ke dapur untuk mengambil air es. Sebenarnya dia merasa penasaran apa yang terjadi namun bibi Xia mengurungkan niatnya. Bab 85 Malam Perpisahan. Daehyun terus membopong tubuh Su Yin menaiki tangga. Ia tidak peduli dengan istrinya yang meronta ingin diturunkan. Setelah sampai baru Daehyun menurunkannya di sisi ranjang. Dengan kasar dan sudah tidak sabar Daehyun merobek gaun bagian bawah Su Yin kemudian melemparkannya ke sembarang arah. Benar saja dugaannya jika pahanya juga meradang. Sungguh disayangkan tadi Su Yin tidak mau dibawa ke dokter. Apa yang kau lakukan? Su Yin membelalakan matanya ketika Daehyun merobek gaunnya dengan kasar. Ia segera menutupi pahanya yang terekspos dengan kedua tangannya. Tanpa menjawab Daehyun merogoh obat yang ada di saku jasnya. Ia tadi membeli beberapa obat untuk mengobati luka bakar. Tuan, apa yang terjadi dengan Nona? Tanya bibi Xia yang khawatir ketika melihat kaki Su Yin yang memerah. Dia terkena sup panas, jawab Daehyun dengan ekspresi yang sulit untuk diartikan. Ia segera berjongkok di lantai agar lebih mudah mengobatinya. Apa Anda perlu bantuan? Tanya bibi Xia. Tidak perlu, taruh saja airnya di lantai, ujar Daehyun. Apa Nona baik-baik saja? Tanya bibi Xia pada Su Yin sebelum berbalik. Aku tidak apa-apa, hanya terasa agak perih saja, ucap Su Yin sembari tersenyum. Bibi Xia menuruti perkataan tuannya. Meski khawatir tapi tak mungkin untuk membantah perkataan Daehyun. Setelah itu segera bergegas keluar dari kamar. Daehyun melepaskan jasnya kemudian kembali berjongkok di depan Su Yin. Au, rintih Su Yin saat Daehyun menempelkan kain dingin di kakinya. Daehyun dengan telaten membersihkan sisa-sisa air sup yang sudah mengering menggunakan lap. Beruntung sup itu tidak panas sekali sehingga tidak membuat kulitnya melepuh. Apa terasa perih? Daehyun mendongakkan wajahnya untuk melihat istrinya yang menggigit bibir bawahnya. Su Yin menggelengkan kepalanya pelan karena tidak ingin membuat suaminya cemas. Setelah selesai membersihkannya barulah Daehyun mulai mengoleskan obat luka bakar di kaki Su Yin. Ketika hendak mengoleskan obat di paha, Su Yin justru memegang pergelangan tangannya. Biarkan aku memakainya sendiri, ujar Su Yin. Dirinya sangat malu karena kaki jenjangnya tanpa penghalang sama sekali. Lagi pula ia juga bisa mengobatinya sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Daehyun akhirnya membiarkan Su Yin mengoleskan sendiri. Takut juga tidak bisa mengontrol hasratnya karena pemandangan yang ada di depannya. Pria itu memilih masuk ke kamar mandi untuk membasuh tangannya. Setelah selesai Su Yin buru-buru mengganti pakaiannya. Ia sangat tidak nyaman jika Daehyun melihatnya yang setengah telanjang. Begitu Su Yin keluar dari ruang ganti ternyata Daehyun sudah duduk di tepi ranjang. Su Yin berjalan menghampiri suaminya yang tengah membetulkan lengan bajunya. Apa kau akan pulang ke UN Village malam ini? Tanya Su Yin. Sahut Daehyun singkat. Maaf, tadi aku pergi duluan bersama Kim Su Hyun, ujar Su Yin sembari menundukkan kepalanya. Seharusnya aku yang meminta maaf karena berkata kasar tadi padamu. Daehyun berdiri kemudian merengkuh dagu istrinya agar bisa menatap matanya. Apakah kau marah? Tanya Su Yin sembari menatap mata elang itu. Hatiku rasanya terbakar saat mengetahui jika kau bersama dengan pria lain, ucap Daehyun dengan tatapan yang begitu dalam. Apakah kau tidak percaya padaku? Ujar Su Yin. Bukan tidak percaya namun akhir-akhir ini itulah yang aku rasakan. Aku takut kau akan tergoda dengan pria yang lebih muda dariku. Daehyun mendekap tubuh istrinya ke dalam pelukan. Memeluknya dengan begitu erat. Apa kau akan tidur di sini? Tanya Su Yin yang membalas pelukan hangat itu. Kalau kau memintanya maka aku akan tetap berada di sini bersamamu, ucap Daehyun. Su Yin, maafkan aku karena makan malam ini malah membuatmu hampir celaka, sambung Daehyun. Ia merasa bersalah karena setiap Su Yin berada di tengah-tengah keluarga besarnya selalu saja ada sesuatu yang terjadi menimpanya. Itu bukan salahmu, mungkin Lisa memang memiliki dendam tersendiri kepadaku. Lisa memang tidak pernah menyukaiku sejak kecil, ujar Su Yin. Ia merasa yakin kalau Lisa menumpahkan sup itu dengan sengaja. Benarkah? Kenapa Lisa seperti itu? Bukankah kau bilang Lisa adalah sepupumu? Tanya Daehyun yang merasa heran. Entahlah, aku tidak tahu kenapa dia begitu terhadapku. Mungkin karena aku adalah anak dari seorang wanita simpanan sehingga keluarga besarku tidak pernah menyukaiku termasuk Lisa, ucap Su Yin. Sudah, tidak usah dipikirkan lagi. Sekarang ada aku yang akan selalu mencintai dan menjagamu. Aku tidak akan membiarkan Lisa menyakitimu lagi, ujar Daehyun sembari mengusap punggung Su Yin. Pulanglah, aku takut keluargamu khawatir kepadamu. Aku juga tidak ingin mereka mencurigai hubungan kita. Su Yin perlahan melepaskan diri dari dekapan pria itu. Kau yakin ingin aku pergi?
Beberapa hari ke depan mungkin kita tidak akan bertemu, tanya Daehyun untuk memastikan. Kenapa kita tidak bertemu? Memangnya kau akan pergi kemana? Tanya Suyin. Seketika wajahnya berubah menjadi muram. Aku akan pergi ke Pulau Jeju untuk membeli tanah. Bersamaan dengan itu ingin meninjau lokasi yang strategis untuk membangun sebuah resort di sana, ucap Daehyun seraya menghela napas panjang. Sebenarnya dia juga tidak ingin jika harus meninggalkan istrinya sendirian. Terlebih lagi saat membayangkan Kim Soo Hyun yang akan merasa sangat senang karena tidak ada dirinya. Itu semakin membuatnya tidak rela. Apa kau tidak mau mengajakku untuk pergi ke sana? Suyin mengerucutkan bibirnya. Tidak, aku tidak ingin kau kelelahan, ujar Daehyun sembari mengulurkan tangan untuk mengusap lembut pipi Suyin. Aku tidak akan lelah sama sekali, ujar Suyin dengan memasang wajah sedih. Di sana aku harus meninjau ke beberapa lokasi. Percuma saja jika kau ikut namun aku akan pergi meninggalkanmu sendirian di hotel, ujar Daehyun untuk menjelaskan tentang keadaannya agar Suyin mau mengerti. Aku bisa mengikutimu kemanapun kau pergi dan aku janji tidak akan merepotkanmu selagi berada di sana, ujar Suyin. Ia menatap penuh harap agar Daehyun mau mengajaknya. Sebuah pulau yang sejak kecil selalu diimpikannya untuk dikunjungi. Karena sejak kecil Kim Nam selalu menceritakan tentang keindahan Pulau Jeju. Maafkan aku, lain kali aku pasti akan mengajakmu untuk pergi ke sana, ujar Daehyun. Ada rasa bersalah saat menolak keinginan istri kecilnya untuk ikut. Kalau begitu tetaplah berada di sini malam ini, pinta Suyin. Tentu saja, aku akan menemanimu malam ini, ujar Daehyun sembari tersenyum. Mereka menghabiskan malam itu dengan bercerita tentang masa lalu Daehyun yang belum diketahui oleh Suyin. Daehyun belum menentukan berapa lama berada di Pulau Jeju. Membayangkannya berada jauh dengan Suyin saja sudah membuatnya rindu. Apalagi jika harus berpisah dengannya. Selanjutnya bab 86 menyusulnya ke Pulau Jeju.